Halo The Movers. Wah, siapa aja nih yang udah live nih, ikutan gabung. Wow, Rockris 59 join. Welcome. Halo. Wih, Bang Rulan. Kak Desi, cie. Wih, Bang Ramon, wih, mantap. Oke, The Movers, sebentar lagi kita bakalan mulai obrolan santai kita malam ini tentang ngebahas Rockris ya. Sebelum itu, kenapa dibilang The Movers? Nah, ini The Movers ini kita ambil dari student movement. Nah, student movement jadi kita ambil move-nya bergerak. Jadi kita panggilan buat kita-kita ini adalah The Movers. Oke. Nah, bentar lagi nih mau launching nih untuk magazinnya ya, untuk majalahnya. Teman-teman tongkrongin terus, jangan bosan. Tungguin aja, bakalan seru banget. Isinya mudah-mudahan benar-benar bermanfaat buat kita semua. The Mover Magazine. Ini hasil karya dari anak-anak student movement ya. Nah, pengennya sih ke depan nanti bukan kakak-kakaknya lagi yang pegang nih, tapi udah dipegang sama teman-teman SMA semua ya. Wah, Joyce sudah gabung ya, Joyce. Oke, bentar lagi kita mulai ya. Nah, sebentar lagi kita bakal ngobrol-ngobrol asik, ngobrol seru, santai banget ngobrolnya sama wanita yang cantik. Wah, ketua SRK. Nah, dia ini juga pernah ikut modeling juga, juara lagi. Waduh, keren ya. Ikut paduan suara, juara juga. Wah. Terus kemudian sebelumnya juga pernah jadi sekretaris 1 di kelas. Sekarang jadi ketua SRK. Oke. Langsung aja ya kita ajak join ya untuk ngobrol-ngobrol asik, ngobrol-ngobrol seru malam ini. Joyce mana nih? Halo Joyce. Hai Kak. Manggilnya enaknya apa nih? Joyce, C atau apa nih? Biasa dipanggilnya apa nih sama teman-teman? Biasa dipanggilnya Joyce Kak. Hah? Biasa dipanggil Joyce. Oh Joyce, oke. Oke Joyce. Nah, malam ini kita mau ngobrol santai banget ya tentang Rockris ya, ngerock alias ngebahas Rockris atau SRK atau si Rohani Kristen kepanjangannya. Oke, langsung ya. Ya. Kenapa sih? Nah, ini kan Joyce ini kan ketua SRK ya. Ketua SRK 30 tepatnya ya. Iya. Gue mau nanya, kenapa sih SRK itu kan eskul ya? Eskul. Kan banyak eskul-eskul yang lain. Kenapa Joyce pilihnya si Rohani Kristen? Nah, kenapa SRK? Padahal kan ada eskul dance, ada eskul basket, ada eskul master band. Kenapa aku milih si Rohani? Kenapa Joyce pilih si Rohani Kristen sebagai eskul yang Alasan aku ikut si Rohani Kristen. Karena aku ngerasa banyak diri sendiri. Contohnya kita bisa makan karena jadinya sesama yang ingin berkembang juga di dalam Tuhan.
lingkungannya juga mau bertumbuh mau kembang. bertumbuh kembang. Terus juga kita di Terus situ juga kita di situ banyak banget banyak ketemu banget ketemu yang beda-beda yang sifat. beda-beda sifat. Ajarin buat gimana cara Ngajarin buat gimana cara mahamin teman-teman teman-teman kita, sifat di antara kita. Karakter yang beda ya. sifat di antara kita. Agak delay ya. Iya nih kayaknya. Iya nih. Oke, udah. Coba. Udah oke ya. Halo Joyce, masih di situ? Oke, kita coba lagi ya. Kita coba lagi untuk invite Joyce. Sorry Kak, agak ngelag tadi. Oke, Sorry Kak, agak ngelag tadi. ngelag ya tadi ya? Mhm. Bentar. Oke, gimana sekarang? Oke ya, udah oke ya. Nah, untuk karakter-karakter yang beda-beda itu tuh gimana cara kalian ngadepinnya gitu? Untuk karakter yang beda Untuk ya. karakter yang beda ya. Misalkan setiap orang beda-beda. Misalkan setiap orang beda-beda. Sensitif banget orang. Sensitif banget orang. Sensitif. Wow. Gak bisa banget kalau Gak bisa banget kalau ngomong harus ngegas sama dia. ngomong harus ngegas sama dia. Baik banget. Baik banget. Dilembut. Oke. Dilembut sama Juga orang yang kalau dengan cara yang lebih tegas. dengan cara yang lebih tegas. Jadi ada banyak perbedaan Jadi ada banyak sih, Kak, yang perbedaan jadi kitanya karakter sih Kak, yang jadi kitanya sendiri. Misalnya, contoh nyatanya ada case nggak? Pernah nggak nemuin case? Ada sih. Ada sih. Contohnya si Mawar nih. Contohnya si Mawar nih. Ya, oke. Sebut aja Mawar ya. Ingat. Sensitif banget. Sensitif banget. Kadang kalau ngomong sama dia tuh harus misalnya tolong ya. Tolong ya. Suaranya mantul-mantul katanya. Suaranya mantul-mantul. Mantul kan artinya mantap betul, Bro. Kok bisa ya mantul? Enggak tahu. Coba pakai headset gitu ya. Kalau suara gue gimana suara gue? Kedengeran kok, Kak. Oke. Iya. Oke, sip. Oke. Gimana ya? Emang visi misi SRK apa sih sekarang, Yus, yang sekarang ya, yang kamu pegang ya, SRK 30? Kalau visinya itu awalnya tuh visi utama itu untuk bikin kita baik guru itu jadi dekat sama ya sama Oke. Kedengeran? Iya. Nah, kalau itu banyak Kak, ada yang diri sama kita. Nah, ada yang kita juga makin dekat saat ngebantu orang yang di luar. Masih mantul ya suaranya Joyce ya?
Emang iya masih mantul Teman-teman banget. gimana Iya, masih dengarnya mantul suara banget. Jess? Masih mantul nggak? Apa Jess pindah lokasi? Oke, bentar. Mau pindah lokasi Oke, sebentar? bentar. Coba nih ya, ini udah pindah. Coba nih ya, ini udah pindah. Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oke, kayaknya bagus tuh. Udah kedengeran? Udah kedengeran? Oke, udah oke. 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 Nah, ini udah oke nih ya. Oke, coba jelasin sekali lagi yang visi misi tadi. Ya, Ya, share Kak. share Kak. Tuh, udah kedengeran belum sih Kak? Udah kedengeran belum sih Kak? Udah. Oke. Kalau Nah. ya, itu kita punya visi supaya semua makin dekat sama teman-teman anak. Nah, kalau misalnya sendiri itu supaya kita visinya Kak ada yang feedback tuh Kak suaranya. Oh, feedback. Coba. Gimana ya? Oke. Coba Coba lagi. deh Kak ya, bentar ya Kak. Bentar ya Kak, aku keluar bentar. Oke. Iya, bentar. Gimana? Masih menggaung ya? Oke. Masih bergema nggak Kak? Kayaknya sudah, Pak. Udah enggak ya? Nah. Oke, lanjut ya. Oke. Tadi cerita visi misi. Oke, visi misinya apa tadi? Ulang sedikit. Tadi kelewat. Kalau visinya itu supaya bikin setiap guru ataupun anggota RK makin dekat sama anak SRK. Oke. Terus? Kalau misinya sendiri ada 4 sih sebenarnya yang tertutup. Kita makin dekat sama guru-gurunya juga. Terus untuk makin dekat. Habis itu melibatkan semua pelayanan. Terus yang terakhir itu kita bisa bantu anak ataupun bukan anak. Oke. Next aja ya. Ya. Program apa aja sih yang udah di-planning sama SRK 30? Program yang udah dipegang. Iya, program kerja. Kalau program kerja udah banyak yang ini. Udah banyak yang selesai. Untuk program besar kan di pandemi. Ya, jadi banyak program yang nggak bisa dijalankan karena pandemi ini. Oke. Nah, menarik nih. Karena pandemi, jadi program kerjanya terhambat ya. Iya benar, banyak kan sekolah lagi ya. Jadi sekolahnya dari rumah gitu ya. Nah, siasat apa sih yang SRK ambil gitu? Maksudnya untuk tetap berinteraksi sama anak-anak SRK, sama teman-teman semua, walaupun dari rumah.
Kalau yang baru lakuin itu sih kita ada tetap di grup SRK itu tetap jalan. Terus juga kalau yang kemarin udah bikin live Instagram juga di SRK 30 biar kita bisa ngobrol-ngobrol sama udah sempat pernah live. Keren ya. Ngebahasnya apa tuh? Bisa diceritain agak detail dikit? Pergaulan. Sweet home. Hah? Home sweet home. Oke. Ya, ngebahas Coba ceritain dikit deh. Waktu itu sih ngebahasnya tentang banyak tentang gimana caranya berkat sekalipun rumah yang sweet home. Oke. Terus ngebahas juga tentang kita bisa jadi di luar sedang orang tua tuh nggak bisa ngasih. Banyak sih kan yang kita pelajarin. Oke, good. Apa sih Joyce suka dukanya jadi ketua SRK? Sukanya dulu deh. Sukanya karena bisa kenal banyak kerenan juga kan. Terus kadang juga suka pikirkan mungkin cara berpikir mereka kayak gitu. Jadi bisa saling tukar pikiran. Gak monoton. Kenal banyak orang, banyak karakter. Banget kan buat menarik kerja. Kita jadi kenal banyak orang. Ceritain secara detail. Nah, contohnya ya. Gue kalau dulu di SRK tuh yang paling berkesan banget ya. Waktu bikin acara nih. Mau bikin acara. Nah, terus cari dana nih. Nah, zaman gue dulu kalau misalkan mau bikin acara dan cari dana, dulu memang masih boleh ya, atau kalau sekarang kayak gimana nanti ceritain ya. Kalau dulu kita itu cari dananya itu jual roti. Nah, itu seru banget tuh. Jadi kita langsung beli ke pabrik roti sekitar berlima orangan gitulah, pengurus SRK. Terus datang ke SRK itu bawa kardus gitu, terus kita jualin ke anak-anak yang lain gitu. Nah, nanti uangnya kita pakai buat event itu, misalnya retret atau Natal gitu, atau kita mau bikin KKR mingguan biasa gitu kan, cuman kan butuh sedikit dana. Nah, kita cari dananya lewat kayak gitu. Nah, kalau pengalaman kamu sendiri kayak gimana sih yang kamu alamin gitu? Coba ceritain secara detail gitu. Waktu aku kelas 10 ya. Kelas 10, oke. Kalau dulu sih aku jualan kalau jualan di kelas boleh ya? Oreo goreng. Waktu itu kita jualannya tadi delay. Waktu itu kita jualannya Oreo goreng. Jualan apa? Oreo goreng. Oreo goreng. Oke. Iya. Kayak gimana tuh? Kayak bisa hits sebenarnya. Oreo goreng. Jadi Oreo digoreng gitu ya? Iya, udah dikasih. Oh, oke. Terus bisa itu nutupin biaya-biaya? Enggak, dari situ nggak bisa. Banyak juga yang lain ya? Iya, banyak jualan. Lebih banyak sih donasi. Nah, dari lewat kayak gitu-gitu kita kadang-kadang jadi kreatif ya. Maksudnya kita jadi banyak ide-ide gitu. Bukan cuma jualan itu juga sih. Kadang-kadang kita juga pernah juga apa istilahnya ya, pernah juga jualan yang lain kayak misalnya pembatas Alkitab atau apa ya, itu bisa memacu kita lah untuk jadi lebih kreatif gitu ya. Jualan Oreo Supreme aja langsung auto tajir. Oke teman-teman, ada yang mau nanya nggak nih? Kalau ada yang mau nanya langsung bisa
ketik aja pertanyaannya, nanti kita bacain ya, nanti kita jawab apa yang kita bisa jawab. Oke, Joyce, pelayanan seperti apa sih yang diterima anak muda melalui SRK sekarang ini? Nah, Pelayanan yang diterima anak muda. Melalui SRK yang sekarang ini. SRK 30. SRK 30. Ya, SRK 30. Yang kamu alamin lah, kan kamu ketuanya. Kalau di SR gue juga sendiri ngerasain. Itu mulai dari kita ngebagian bisa jadi atau tanpa sadar kita bantuin mereka juga lewat. Jadi saling memberkati grup. Terus juga kita mulai say hello setiap pagi. Bangun setiap pagi. Gimana Iya. ceritanya? Say hello setiap pagi itu gimana sih? Jadi tuh baru ini misalnya di SSK ada yang nyambut di depan tim. Di depan pintu SRK gitu? Iya. Di Berarti depan kalian datangnya lebih pagi dong ya? Iya, harus datang lebih pagi. Oh, oke. Terus ada lagi nggak? Kalau yang baru-baru jalan sih lama juga ya jadi ketua ada pandemi. Belum lama. Oh, kamu udah berapa bulan jadi ketua? Sebelum Maret ya? Maret kan diumuminnya ada pandemi ya? Itu kan aku kayaknya dari November juga itu belum langsung jalan. November Iya. ya? Mulai November ya? Oke, mulai November. Berarti November, Desember. Sekitar 3 bulan ya? Berarti ya emang bener ya, maksudnya belum ngerjain proker apa-apa ya? Iya. Nah, itu ide bagus tuh kalau misalnya bikin live IG kayak tadi, terus Zoom meeting gitu ya. Emang kan kalau COVID-19 ini kita semuanya pindah ke online ya. Nah, bisa juga SRK ini masukkan juga nih ya, SRK bisa bikin mungkin channel YouTube kali gitu ya. Nanti proker yang mau dijalanin kayak misalnya proker apa? Tadi belum dijawab tuh, proker apa yang udah dijalanin, proker apa yang belum dijalanin. Nah, yang mungkin yang belum dijalanin bisa dijalanin secara online kali gitu. Iya. Karena sekarang kan udah PSBB udah nggak ada ya, maksudnya udah mulai PSBB transisi. Orang udah mulai boleh beraktivitas dengan keterbatasan tertentu kan, misalnya pakai masker dan segala macam, tapi kan boleh keluar rumah ya kan, cuman belum boleh sekolah ya. Iya benar. Nah, prokernya tuh apa aja tuh yang udah dijalanin dan yang belum. Nah, tadi mungkin yang udah ya, sekarang yang belum deh, yang belum apa aja? Yang belum bisa ada dua. Itu proker Bang. Sama proker bakti. Ada dua, Kak. Bang. Sama bakti. Oke. Ini suara sekarang mantul lagi nih. yang gue tahu yang kedua adalah yang apa, bakti sosial. Terus yang pertama pelan-pelan coba pelan-pelan. Yang pertama kebaktian Padang. Oh, kebaktian Padang dan bakti sosial. Nah, gimana tuh Joyce? Kalau misalkan dirubah nih prokernya, yang tadinya kebaktian Padang, nggak mungkin dong kita jauh-jauh ke Padang ya nggak? Ya nggak mungkin kan ya? Nggak, maksudnya kita nggak mungkin keluar ruangan terus kita bikin acara outdoor gitu kan? Kebaktian Padang outdoor kan? Iya kan? Nah, nggak mungkin kan? Nah, gimana siasatnya Joyce sebagai ketua SRK nih untuk mungkin plan B-nya gitu, bikin secara online-nya gimana? Kali aja bisa worship bareng pakai Zoom meeting atau gimana gitu. Seru juga kayaknya. Iya, itu suka yang lagi juga. Itu juga yang mau kita coba. Mau kita usahain juga. Ada ide juga nih. Gimana kalau baksosnya itu
baksosnya itu ntar masuk ke YouTube channel gitu. Jadi yang baksos nggak perlu semuanya ya kan? Yang penting kan ke pengurus SRK, benar nggak? Yang penting pengurus SRK dan semuanya harus tahu apa namanya dana baksos ini udah disalurkan benar-benar nggak melalui baksos. Ya kan cuma butuh paling 3-4 orang, ya kan? Terus kalian bisa rekam gitu, upload ke YouTube biar yang lain bisa nonton kan? Oke juga ya. Benar. Ini ada pertanyaan nih dari Bang Agus nih. Apa yang generasi milenial seperti Joyce inginkan soal pelayanan? Ya, jadi generasi kalian lah ya, yang sekarang ini ya, pengen pelayanan kayak gimana sih gitu? Apa kebutuhan anak SRK di sekolah? Yang tadi yang pertama, yang kedua ini apa kebutuhan anak SRK di sekolah? Kebutuhan anak-anak pemuda Kristen di sekolah itu apa sih sebenarnya gitu? Terus yang ketiga, paling seneng model pelayanan kayak gimana? Bang Agus nih pengen banget terjun ke dunia pelayanan pelajar ya. Bagus, pertanyaannya bagus. Oke Joyce, silakan Joyce. Yang pertama dulu tuh tadi tuh. Apa yang generasi milenial seperti Joyce inginkan soal pelayanan? Oke, dulu jawab. Aku sih pengennya kalau itu aku jadi bisa bareng jalan sama-sama jalan yang memang pelayanan gitu. Jadi bukan yang satu tujuan A, yang satu malah yang pelayanan itu karena B. Beda pendapat persepsi tujuan pelayanan itu ngapain. Kalau aku sih maunya punya tujuan yang sama di dalam pelayanan. Punya tujuan yang sama dalam pelayanan tuh. Itu yang aku pengen. Berarti yang kamu pengen ya, punya tujuan yang sama dalam pelayanan. Iya. Misalnya tujuan apa? Tujuannya kayak misalnya gini, beberapa orang kan pelayanan memang untuk melayani Tuhan, tapi beberapa orang juga, kita kan nggak tahu pribadi masing-masing ya, kepengennya mereka tuh kenapa. Cuma maksud aku, ya misalnya ada yang pengen pelayanan cuma karena terkenal, biar orang tahu siapa dia. Gitu. Nah iya, kan banyak juga. Aku tuh pengen kita sama-sama belajar, termasuk aku juga nih, belajar buat pelayanan yang memang untuk Tuhan, jadi sama-sama belajar. Bukan cuma satu orang yang belajar, tapi benar-benar semua yang pelayanan itu memang belajar untuk penuh hati gitu. Oke, yang kedua, apa kebutuhan anak SRK di sekolah? Apa sih yang kalian butuhkan di sekolah? Pasti pelajaran ya? Iya benar. Ya? Maksudnya dari ekskul. Maksudnya apa sih yang kalian butuhkan gitu? Kalau yang kita butuhin di sekolah, ya? Oh ya, pasti lah. Bahaya itu yang itu. Oke. Kalau yang dibutuhin mungkin gini sih Kak, yang dibutuhin beberapa orang, termasuk kadang aku sendiri ngerasa kurang pantas ikut pelayanan karena berbagai mungkin sikap kita yang juga kurang baik. Kadang aku juga mikir kayak nggak belum pantas. Nah itu mungkin yang kebutuhan yang secara mental orang-orang tuh perlu tahu sebenarnya pelayanan tuh nggak berdasarkan pantas atau enggaknya, tapi memang hati yang pengen untuk melayani Tuhan tuh penuh hati, bukan masalah latar belakang. Cuma kan banyak orang, termasuk aku juga kadang masih kayak mikir, masa sih gue pantas, masa masih kayak kepikiran kayak gitu maksudnya. Merasa nggak layak ya? Iya, kadang saya suka merasa nggak layak. Tidak, aku tidak pantas. Ya elah, aku tidak layak. Oke ya, kalau itu sih kita semua udah dilayakan ya, karena Tuhan Yesus sendiri kan udah mati di kayu salib 3000 tahun yang lalu. Jadi apa yang dituduhkan oleh si jahat itu udah nggak berlaku lagi. Memang kita orang berdosa, cuman ya Tuhan bilang kan ya bertobatlah dan jangan melakukan dosa lagi, benar nggak ya? Benar kan ya? Nah, bertobatlah dan jangan melakukan dosa lagi, dan semua hutang darah udah dibayar lunas di atas kayu salib. Jadi jangan merasa nggak layak lagi, sebenarnya sih kita udah layak.
gitu. Asal jangan mengulang perbuatan dosa yang sama gitu ya. Ya. Yang ketiga, paling seneng model pelayanan kayak gimana sih? Waduh, model nih maksudnya yang kayak gimana nih? Model pelayanan yang kayak Nah, gimana? gimana tuh Bang Agus? Paling seneng model pelayanan kayak gimana? Pelayanan ya pelayanan ya. Pelayanan Iya. kayak gimana? Oke, ini nanti mungkin bisa. Nah, dia sudah punya pacar belum? Apa? Udah punya pacar belum? Jangan dulu dong, masih sekolah. Oh, masih sekolah ya. Tapi temen dekat Kuat. udah ada. Kenapa? Temen dekat udah ada. Ada kalau teman dekat ada. Oh, ya, ya, ya. Ada yang nanya nih, ada nggak teman-teman pengurusnya yang pacaran? Nah, Kalau yang gimana pacaran sih rule di SRK tuh sebenarnya gimana sih tentang pacaran-pacaran ini nih? Ada yang ada yang boleh nggak sih? Ada yang boleh pacaran atau emang semuanya rata nggak boleh gitu? SRK semua deh. SMA 59, SMA 68 mungkin, SMA 77, termasuk SMA mungkin 30. mungkin seharusnya nggak boleh ya Kak di semua SRK kepengurusan sebenarnya nggak boleh. Nah, Cuma kalau untuk kebijakan di sekolah aku di SRK-nya aku mungkin kayak nggak bisa diterapkan karena mungkin dari pihak yang lebih atas itu nggak tidak hmm, mempermasalahkan masalah pacaran ini. hmm. Gitu. Jadi aku Jadi pun oke mau kayak nonton fan-fan SRK aja. pacaran nggak bisa. Oh, nggak boleh ya? Oke. Nah, untuk pengurusnya kan ya? Oke. Ya, jadi dikit ya, menurut pengalaman. Jadi kalau soal pacaran itu memang ada sisi positif, ya kita nggak bisa pungkiri ya ada sisi positif, tapi ada juga sisi negatifnya. Dan kalau misalnya usia-usia anak muda yang kayak usia-usia SMA itu lebih baik sih kayaknya berteman dulu karena yang namanya pacaran itu mau kemana sih sebenarnya kan, iya kan. Nah, lebih baik banyakin temen terus kalau pacaran itu jadi terkotak. Kalau berteman itu bisa luas gitu. Bisa ke semuanya ya kan, nggak ada yang cemburu ya kan, single Benar. and very happy ya nggak. Jadi bisa belajar apapun, bisa mengenal karakter seperti apapun ya kan, temenan dengan orang A B C D E bisa gitu. Jadi nggak terkekang sih ya, nggak terkekang. Posesif bahasanya ya. Ya gitu ya. Iya benar banget. Jadi udah kejawab ya. Ada nggak teman-teman pengurus dari ini Erastus ini, Pak Eras atau siapa? Eratus.ms. Thank you ya pertanyaannya. Ada lagi nggak yang nanya nih? Oke, ternyata gue juga harus pakai headset ya, baru bagus suaranya. Iya. Oh, baru benar. Sorry dari tadi kirain dari sisi si Joyce-nya. Oke, nih dari Bang Rula nih. Kenakalan apa sih yang lagi ngehits di zaman Joyce ini, berhubungan sama pertanyaan gue yang selanjutnya sih. Kenakalan apa sih yang paling ngehits? Jadi anak-anak tuh badernya itu apa sih di zamannya Joyce? Paling banyak ya Kak yang terjadi ya berarti di Ah, lingkungan. apa? Kalau yang paling banyak aku lihat sih mungkin seks bebas ya, pergaulan bebas tuh paling marak di mana-mana kayaknya ada. Hmm, ya. Ini berkaitan sama pertanyaan gue selanjutnya nih ya. Nah ya, yang berita-berita terbaru yang kita dengar-dengar sekarang ini ya, yang kayak pengurus gereja di Depok kayak gitu-gitu ya. Ikutin nggak ada berita? Yang mana Kak? Eh, ada baru-baru ini ada pengurus gereja di Depok ya, di Detik juga ada sih. Yang apa namanya? Eh, Pengurus gereja di Depok itu mencabuli anak didiknya gitu, maksudnya bukan anak didiknya ya, anak pelayanannya. Nah, zaman sekarang itu yang paling menonjol banget itu ya kenakalannya yang seks bebas ya, menurut Iya. Joyce ya, ya gitu ya. Nah, gimana tuh cara cara SRK
mengantisipasi itu? Strateginya apa? Sebenarnya kan antisipasi yang Selain nggak pacaran. supaya nggak terjerumus ke seks bebas kan sebenarnya jangan pacaran yang nggak sehat kan. Jangan pacaran yang nggak sehat, tapi pacaran boleh ya. Tapi pacaran yang sehat pun kadang kan emang banyak setannya juga kan. Maksudnya banyak setan yang menggoda kan. Maksudnya ya lebih baik sebenarnya memang nggak usah pacaran dulu. Atau juga kita Nggak usah lebih pacaran. kenal ikutan sering dengerin sex education. Cuma kalau dari SRK tersendiri Kak, kenapa nggak bisa mengatasi hal itu? Karena yaitu yang lebih di atas aku juga tidak mempermasalahkan yang namanya pacaran. Jadi kitanya sendiri juga pengurus nggak bisa bergerak terlalu jauh untuk masalah Iya, seks bebas benar. atau Karena itu pacaran. kan memang hak asasi masing-masing ya. Ya, tapi mungkin ada baiknya ya, SRK mungkin di zaman pandemi ini mungkin malah lebih mudah gitu. Bisa aja bikin satu talk show tentang love, sex, and dating. Nah, boleh tuh, tapi diprakarsai oleh SRK. Jadi kan narasumbernya SRK yang cari, narasumber yang terpercaya, maksudnya yang udah kalian tahu lah, yang kalian kenal, berbicara soal LSD itu seperti apa kayak gitu. Gimana, oke nggak? Iya oke banget caranya. Ya, cakep ya. Jadi bisa ya ntar ke depan bisa live IG, boleh live IG ya. Atau kalau saran gue sih lebih ke YouTube ya, nggak usah live lah, tapi bisa bisa di record, bisa diedit, terus diposting di YouTube channel gitu. Jadi semua bisa lihat hasil videonya, hasil recordernya, gitu ya. Ya bener banget Kak. Jadi wah karuan cocok jadi narasumber. Tapi banyak juga sih kasus-kasus yang tentang apa namanya seks bebas gitu ya. Maksudnya lebih ke, nah apalagi yang kemarin sempat ada di berita, pernah baca nggak yang berita yang ini yang apa namanya anak remaja membunuh balita dan dia dibilang psikopat. Enggak tuh Mak, nggak pernah Pernah dengar nggak? deh kalau remaja. Oh nggak udah denger ya. Iya. Nih, ntar ya. Jadi pernah teman-teman ada berita tentang anak remaja itu di sawah besar ya, di sawah besar. Jadi dia dia itu SMP kalau nggak salah sih SMP, tapi dia bisa dengan teganya membunuh balita umur 5 tahun itu, dimasukin ke dalam bak air ya, dimasukin ke dalam bak air sampai meninggal, dan dia nggak merasa bersalah. Bahkan di hari kemudiannya, di hari besoknya dia langsung ke kantor polisi menyerahkan diri gitu tanpa merasa bersalah. Dan dia udah dianggap sebagai orang psikopat ya. Inisialnya NF kalau nggak salah ya, NF. dia dia juga apa namanya, dalam dia, jadi polisi ketemu diary itu, diary itu di diarynya dia coretan-coretannya itu udah menunjukkan bahwa dia itu udah menuju ke eh, sakit jiwa gitu kayak gitu, schizofrenia sih lebih tepatnya, schizofrenia itu umur umur berapa kalau SMP ya, SMP. Nah ternyata ternyata setelah diselidiki dia itu lagi hamil sekitar 3 bulan. Hmm. Nah, yang menghamili itu siapa? Yang menghamili itu kalau nggak salah ya pacarnya, pamannya, ya kayak gitulah. Ada kok di berita. Nah itu emang itu ya keresahan-keresahan yang sekarang ini ya. Teman-teman untuk SRK, sebenarnya SRK ada di sekolah itu kan, apalagi ya khususnya SRK ya si rohani Kristen ya, itu bisa menjawab hal-hal yang seperti ini. Maksudnya ya sebenarnya kan mereka butuh gitu, butuh teman, butuh sahabat, tempat mereka curhat. Kadang-kadang dimulainya itu dari broken home, Iya, iya. kebanyakan sih ya, dimulainya dari broken home.
dari Santa Claudia. Sebentar ya. Gimana cara pengurus SRK narik anak-anak tongkrongan buat ikut pelayanan atau rajin ibadah dan mengikuti proker pengurus? Nah, tuh. Itu pertanyaannya berat-berat enteng. Ayo gimana? Cara pengurus SRK narik anak-anak tongkrongan. Pakai tambang apa pakai rapia? Kalau menurut aku sih ya Kak, kalau langsung kita langsung saklek ngomong, kayak langsung ngomong, ayo dong ikut proker kita, mungkin orang-orang pasti bakal nganggep kita apaan banget sih nih orang, pasti langsung kayak gitu kan. Kayak Ya. nggak kenal langsung nyuruh. Jadi kalau menurut aku cara nariknya ya kita harus kenal dulu dekat sama mereka, bisa ngobrol baik-baik, pendekatan dulu nih Kak, ngedeketin orangnya, tahu orang ini tuh sikapnya gimana. Jadi jangan asal ngomong, ayo ikutin cara kerja kita, nggak bisa gitu. Jadi kayak ikutin dulu cara mainnya dia, baru ngomong baik-baik. Ya gak langsung nunjukin kita punya proker ini lo harus ikutan. Kalau kita langsung kayak gitu mungkin dia malah nganggapnya kok pemaksa gitu, kok menuntut. Jadi lebih ngedeketin pelan-pelan sih Kak, lewat kayak ngobrol bareng, deketin orangnya, bisa mulai sharing-sharing tentang SRK pelan-pelan, bantu kayak jadi teman ceritanya dia. Menurut aku tuh lebih efektif untuk narik mereka-mereka yang di luar itu untuk ikutan bareng SRK. Intinya jadi sahabat lah ya. Iya benar. Nah, jadi sahabat buat mereka ya. Nah, benar tuh. Kalau menurut gue sendiri ya, cara yang paling tepat itu ya mungkin nggak tepat ya. Ada banyak cara. Nah, ini salah satu cara aja. Salah satunya adalah gini, kita tuh ada di setiap apa ya? Kalau sekarang itu kan iblis lagi gencar-gencarnya ya. Iya. Pakai berbagai cara, apalagi lewat banyak hal, terutama lewat media, lewat teknologi. Nah, kita nih sebagai anak Tuhan juga kalau bisa kita juga ada di situ gitu, ada di media, ada di teknologi, ada di game, ada di ya dimanapun. Sekarang anak muda lagi ke arah sana ya. Yang gue pelajarin sih anak muda itu trennya berubah setiap 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali itu trennya berubah. Nah, itulah yang harus kita ikutin gitu, maksudnya kita tetap ada di sana untuk jadi sahabat mereka gitu. Karena apapun trennya ya tetap anak muda kan lagi mencari jati diri. Kadang-kadang ke arah yang salah justru karena temannya salah kan. Nah, Iya. itu yang akan dibahas di The Movers Magazine nanti tuh. Nanti judulnya itu Toxic Friend. Tuh, Relationship. teman-teman tongkrongin terus. Nanti edisi perdana itu judulnya Toxic Friend. Ya, Toxic Friend tuh keren banget. Ya, kita dituntut untuk jadi sahabat buat teman kita. Nah, sahabat ke arah yang mana ya kan? Ke arah yang positif tentunya ya. Betul. Oke, thank you Santa Claudia untuk pertanyaannya. Jadi intinya kita harus jadi sahabat. Oke, ada lagi nggak nih yang mau bertanya nih? Santa Claudia, oke. Thank you ya Santa Claudia, thank you Eras. Jangan eksklusif. Nah, benar Bang Rulan, jangan eksklusif. Kadang-kadang kita jadi eksklusif itu berkaitan sama eksistensi tadi ya. Kita bukan melayani Tuhan, malah kita pengen eksis gitu. Jadi Parah itu. begitu kita pengen eksis, kita jadi egois. Jadi eksklusif deh. Ujung-ujungnya eksklusif begitu ya. Jangan merasa paling benar dan rohani. Wah, Bang Rulan ada apa ini Bang Rulan? Ya, oke Bang Rulan, jangan marah-marah ya Bang Rulan ya. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih. Tentang school from home ya, tadi udah dijawab ya. Apa aja yang SRK buat untuk mensiasati ini? Tadi ya banyak masukan ya untuk memindahkan proker yang tadinya offline menjadi online gitu ya. Banyak hal yang kita bisa lakukan ya. Mungkin kita nggak bisa retret, cuman ya kita bisa dong bikin satu diskusi ya kan, jadi online gitu. Jadi tema retretnya tetap, cuma kita rubah itu jadi online gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bentar ya,
Kita lihat dulu dari lagu sharing live jadi sahabat. Keisha Fedora join, thank you Keisha Fedora udah join. Oke, terus ada lagi nggak? Gimana caranya? Oh, itu tadi dia. Kenakalan yang paling hits. Oke, next. Seberapa besar dan apa aja dampak positif yang sudah diberikan SRK terhadap anak-anak muda zaman now? Kalau dampak positif yang aku sendiri rasain sih kayak pas aku kelas 10, kan namanya baru masuk ya, nggak kenal apa-apa. Namanya kalau aku sih ngerasain dampak positif yang SRK kasih tuh Bang Yedi, dengan berbagai kegiatannya SRK yang ada ini yang berbau positif tuh kayak bikin aku sendiri waktu kelas 10 ngerasa punya kegiatan positif lain. Jadi kayak sedikit untuk ngelakuin hal-hal yang nggak penting di luar sana. Jadi kayak lebih sering untuk ikut program karena menarik juga kan. Jadi kadang aku ngerasa banyak banget yang kayak semacam sebuah kayak sebenarnya cuma permainan kecil tapi sebenarnya punya dampak positif. Itu aja ya. Ada lagi nggak? Itu sih Kak. Terus kalau mungkin dampak positif yang SRK kasih, kita jadi ini Kak, belajar banget untuk namanya menghargai orang lain. Sekalipun dia salah, kita harus tetap belajar menghargai. Sekalipun misalnya pendapat dia menurut kita nggak benar, kita harus tetap menghargai. Bisa nggak kasih contoh detail aja satu? Misalnya gitu. Misalnya kayak ya ini yang pernah saya alamin aja kali ya. Oke. Misalnya kayak waktu itu aku lagi punya temen nih, adik kelas. Oke. Dia pernah ngeluarin statement kayak, buat apa sih ikut SRK, buang waktu, mending nongkrong. Oke, then? Kan nggak mungkin dong, kita nggak boleh, kalau menurut aku sih pantang banget namanya ngajakin orang ikut SRK tapi marah-marah. Pantang banget jadi ngerasa kayak, ya apaan sih anak tongkrongan gak baik, gak boleh kayak gitu banget kan maksud aku. Kayak kita harus tetap menghargai adanya dia memang kayak gitu. Kan kita juga sama-sama belajar karena memang anak muda, gak semua orang benar, jadi sama-sama belajar. Jadi ya mungkin cara kita ngasih dampak positifnya, mungkin dia juga ternyata dia yang kayak gitu ternyata siapa tahu punya dampak positif ke aku. Misalnya ternyata di balik sikap dia yang suka nongkrong, sebenarnya dia tuh orang yang suka berbagi, kan kita nggak tahu kan. Jadi saling ngasih dampak positif yang mungkin di sini kurang kita bisa isi, yang mungkin di kitanya sendiri nggak punya dampak positif, maksudnya belum punya sikap positif itu sebenarnya mereka bisa ngisi. Jadi saling ngisi dampak positif sih. Oke. Gue bagi sedikit ya, dampak positif sih banyak juga sih ya yang bisa kita bagikan. Bisa dari pertemanan kayak tadi ya, persahabatan ya, itu jatuhnya kan ke sana ya. Bagaimana cara kita untuk berteman dengan dia, bersahabat dengan dia gitu ya. Atau juga bisa juga dari prestasi, mungkin kita bisa jadi panutan, teladan gitu. Nah ya betul. Kita aktif di SRK tapi kita juga juara 1 loh di kelas, ya kan? Atau kita juga bisa bagi waktu, ya kan? Pelajaran oke, SRK juga oke. Ini ada pertanyaan lagi, Joyce, bagaimana anak milenial memandang gereja? Maksudnya? Menurut kamu tuh, menurut anak usia kamu tuh gereja itu seperti apa sih? Kamu gereja di mana? Nggak usah ya, denominasi nggak usah ya. Ya kayak gitu aja, nggak usah sebut gereja di mana, langsung aja. Bagaimana sih kamu memandang gereja itu dengan pelayanan yang seperti itu gitu? Aku sendiri. Menurut aku sendiri sih gereja itu kalau dari aku ya, aku nggak tahu nih anak milenial itu gimana ya mandang gereja. Cuma kalau dari aku sendiri gereja bosen itu kah? enggak, malah seneng. Seneng ya? Iya, kalau gereja tuh aku sih menganggapnya gereja itu tempat di mana aku bisa lebih
mungkin doa di rumah enak, tapi kalau di gereja tuh kayak ada yang lebih gitu, ngerti nggak sih? Jadi ada teman-teman yang juga sama-sama berdoa. Iya, jadi kayak punya dukungan dari kanan kiri, sama-sama ngedukung. Kan kalau di gereja juga kadang kita suka sharing bareng kan, kayak punya Ah, ini itu masalah ini itu. Tapi kan juga teman-teman dari gereja tuh kadang suka memberi kita kayak nasihat-nasihat yang baik, terus bisa jadi doa bareng-bareng, saling mendoakan. oke. Jadi kayak punya relasi yang lebih baik aja sih Kak. Saling mendoakan ya. Oke, good good. Oke, kemudian lagu apa sih yang sekarang lagi ngetren di SRK? Ini keren. Iya, ada nggak lagu yang paling sering dinyanyiin deh? Kalau lagu kayak setiap hari emang beda. Setiap hari beda. Yang paling sering dinyanyiin, yang paling favorit deh anak-anak SRK. Kayaknya yang paling sering dinyanyiin aku nyanyi Haleluya deh. Itu paling sering kayaknya. Ku nyanyi Ya, itu kayak paling sering haleluya. dinyanyiin. Itu paling sering ya. Gimana menurut pandangan kamu tentang musik rohani sekarang? Musik rohani sekarang. Hmm. Sebenarnya musik rohani itu enak banget sih Kak. Kalau jujur aku jujur musik rohani itu enak banget. Apalagi kalau yang ngebeat. Kadang kalau untuk belajar aja sambil Contohnya, dengerin itu enak banget. contohnya yang paling kamu suka yang ngebeat. Ini, aduh dari JPCC lupa tuh namanya apa. Apa sih yang dari JPCC atau NDC gitu lupa. Bentar. Pokoknya bukan dari JPCC deh. Tapi liriknya tuh Telur datanglah Sifar. kau pahitnya dengan hati bersyukur ke dalam Ke dalam pelatamu. pelatarannya. Tapi bukan dari situ, cuma itu enak banget sih. Itu, Enak banget. Kayak itu setiap lagu aku lama belajar. loh. Ada nggak lagu baru? Kalau lagu baru apa ya? Jarang sih Kak aku dengerin lagu-lagu baru. Biasanya lagu-lagu yang udah pernah aku denger aku putar-putar lagi. Oh, iya ya. Oke, apa rencana Rockris 30 dalam menyiapkan regenerasi kepengurusan? Bang Rulan. Regenerasi mungkin karena belajar dari pengalaman yang tahun ini juga ya. Yang pasti sangat mengusahakan yang namanya kepengurusan nggak punya relasi hubungan sama lawan jenis. Maksudnya nggak pacaran, diusahakan. Terus mungkin mempersiapkannya dalam arti siap dalam tekanan aja sih Kak. Menurut aku siap dalam tekanan apalagi kan maksudnya siap dalam tekanan sana sini. Maksudnya siap tertekan. Emang pengurus SRK itu tertekan semua apa gimana sih? Maksudnya siap dengerin omongan orang sana sini, siap dengerin tekanan dari guru atau tekanan dari sama pengurus kan juga pasti ada tuh kan kadang kayak saling menekan Ah, ngerti nggak sih Kak? Kayak kadang guru juga suka begitu suka sama-sama punya perbedaan pendapat lah. punya perbedaan pendapat. Ya Jadi boleh lah ya, perbedaan pendapat tuh boleh ya. jadi belajar untuk siap mental dalam segala tekanan. Siap mental dalam segala tekanan. Gokil ya. Lo tertekan banget ya anak SRK ya? Nggak juga sih Kak, aku happy-happy aja. Ya, oke 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 oke. Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih dari teman-teman? Farel, thank you udah join. Setuju ya katanya ya. Musiknya yang tadi tuh lagu semua generasi. Lagu yang tadi ya. Iya. Kalau menurut gue ya, mungkin anak-anak zaman sekarang mungkin kurang tertarik sama ini ya, apa namanya? Nggak kedengeran Kak, Eh, kurang kenceng. anak-anak zaman sekarang, halo? Ya, anak-anak Ya. zaman sekarang mungkin kurang tertarik sama ini ya, bikin lagu yang baru gitu ya. Mungkin Ya. tertariknya ngegame kali ya, lebih ke ngegame kali ya.
Game online, Mobile Legend. Oke. Siap mental maksudnya. Iya. Iya benar Bang Gus. Maksudnya siap mental ya. Jadi anak-anak yang dipersiapkan untuk regenerasi berikutnya itu harus siap mental. Joyce, apa SRK kolaborasi dengan Ortu soal pelayanan SRK? Nah, pernah nggak nanya Ortu Oh ya, tentang pelayanan di ada SRK? ini kan, ada komite kayak komite komite jadi kayak beberapa orang perwakilan dari orang tua itu juga kita libatin juga dalam pelayanan. Misalnya kayak kita nanya untuk bikin acara ini menurut Bapak Ibu gimana baiknya atau mungkin bantuan dari orang tua bisa gimana. Jadi saling kerjasama juga sih Kak sama orang tua, kan nggak mungkin kita bikin acara orang tua ternyata kagak setuju. Iya benar. Jadi minta persetujuan dulu ya sama orang tua baru dijalanin ya. Oke, kita udah mau selesai sebentar lagi. Thank you Doraemon 123 udah join. Nanti rekamannya bisa ditonton lagi di YouTube channel kita. Ya, kita juga ada YouTube channelnya Studio Movement 28 ya. Mungkin juga ada di IG Story. Nah, terus nanti sebentar lagi nih teman-teman, kita bakal ngerilis The Movers Magazine. Nah, tadi kan The Movers udah gue jelasin ya. The Movers itu adalah panggilan kita semua ya, Student Movement Community ini. Ya, panggilannya The Movers. Oke, itu terinspirasi dari Exodus. Ya, bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. The Movers. Oke. Tongkrongin terus. Terima kasih Joyce udah gabung, udah jadi narasumber kita kali ini. Kedepannya kita pengen Student Movement Community ini kalian-kalian yang pegang, kalian-kalian yang punya ide-ide baru. Karena ini cuma momentum awal ya, momentum awal kita yang gerakin, kemudian kita kasih tongkat estafetnya ke kalian sebenarnya sih. Jadi jangan pernah berhenti berkarya. Kalau menurut saya ya, saran dari saya, terus kembangin ide-ide, apalagi di zaman COVID-19 ini, jangan justru malah buntu untuk bikin broker-brokernya, bikin aja secara online, banyak yang bisa kita pelajarin ya. Ya Pak. IG story, terus IGTV, atau YouTube, atau Facebook, ya. Jadi nanti kedepannya berharap kalian yang pegang SRK bukan cuma SRK 30 aja, SRK 77, SRK 68, SRK 31, 21, 59. Kalau bisa bikin acara bareng seluruh SRK itu lebih keren. Ya, mungkin Pak, sebentar lagi bakal end. Ya, terima kasih udah gabung semuanya. Rockris 30 siap lah ya kalau diajak kolaborasi. Tuh, siap nggak Rockris 30? Siap. Salam buat teman-teman SRK 30, bikin video klip anak-anak SRK. Ayo ajak teman-temannya supaya berkreasi lebih lagi. Bikin video-video yang unik, keren, lucu. Posting di YouTube channel. Doa penutup. Oke, kita doa yuk. Doa penutup ya sebelum berakhir. Oke. Yuk, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini, malam yang indah kami bisa bertemu, berjumpa untuk membahas sedikit banyak tentang SRK Tuhan. Biarlah SRK ini bisa menjadi jawaban untuk kaum anak muda, kaum milenial yang sekarang ini Tuhan, yang titik beratnya ada di permasalahan seks bebas ya Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi jawaban untuk masalah-masalah yang ada sekarang. Biarlah Engkau mempercayakan kepada kami untuk tuayan-tuayan yang baru yang bisa kami raih sebanyak-banyaknya untuk kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, pakailah kami sebagai alat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, juga di offline maupun di online Tuhan, di manapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati kami satu persatu pada malam hari ini, dan terima kasih Tuhan sudah memperkenankan kami untuk bisa ada bergabung bersama di IG Live. Terima kasih Bapak, dalam nama kami sudah berdoa mengucap